Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada sehat ya berarti. Tapi ibu ngeliat ada satu bangku kosong di depan. Ada yang nggak hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Gaida hadir. Mira hadir. Meiliani. Neng Rizka Hadir. Alfi hadir. Listi Hadir. satu lagi Hanum. Hanum ya berarti di sini. Oh, Hanum sakit. Oke. Nah, sebelum ibu mulai pembelajaran, coba dicek dulu di sekitar lantainya dan bangkunya. Gaida, dibuang dulu bekas minumnya. Nah, itu bekas siapa tuh? Oke, boleh dibersihin dulu ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada yang tahu ibu bawa apa? Bola. Oke, nah sekarang coba perhatikan ibu dulu ya, Alfi. Oke, di sini ibu bakal jatohin bolanya. Perhatiin. Oke, lihat ya. Sekali lagi. Dari sini. Oke. Yang tadi kalian lihat, kira-kira ketinggian dari bola pas ibu jatohin dan juga setelahnya itu sama atau enggak? Beda. Kira-kira kenapa? Ada tumbukan. Karena mantul. Oke. Dari situ ada lagi yang bisa jawab? Oke, tadi ada yang nyebutin mantul dia karena tumbukan. Itu betul ya, ini salah satu fenomena dari tumbukan. Kalian masih ingat belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya? Ya, hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, dan satu lagi, tadi yang Alfi sebutin? Tumbukan. Oke. Nah, jadi tadi kan ibu udah contohin ya bola yang jatuh gitu. Itu masuk ke kategori tumbukan atau enggak? Masuk. Oke. Kemarin kan kita udah belajar ya tentang tumbukan. Kalian harus masih ingat ya. Nah, di sini ibu. Nah, di sini ada satu foto. Dia seorang pemain bola biliar. Kira-kira ini tumbukan juga atau bukan? Tumbukan antara apa dan apa? Antara bola dan bolanya. Tik juga. Terus ada berarti tergantung tinjauannya ya. Oke. Satu lagi. Nah, di sini ibu punya. Ini apa, ada yang tahu? Plastisin, betul ya. Ini adalah plastisin. Tapi kalau ibu lempar plastisinnya, kira-kira dia bakal mantul sama kayak bola nggak? Bakal nempel kan ya? Kalau ibu lempar ke tembok, kira-kira nempel kemana? Ke tembok. Oke. Itu masih masuk kategori tumbukan atau enggak? Masih. Karena ada dua. Oke. Ada interaksi. Berarti tumbukan itu apa sih? Ada yang bisa jelasin? Ayo. Interaksi antara dua benda. Oke. Betul ya, Ida. Nah, karena kalian kan udah
belajar tentang tumbukan ya kemarin, dan sekarang Ibu juga udah kasih fenomena ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari masih dalam capaian pembelajaran yang sama kayak kemarin, yaitu menganalisis hubungan gerak dan gaya serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena desain atau rekayasa struktur. Tapi untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan menganalisis hubungan besaran terkait koefisien substitusi melalui fenomena tumbukan lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Nah, kemarin kan kita udah belajar tumbukan nih. Tadi kalian udah sebutin juga definisi tumbukan. Bentar. Definisi tumbukan. Tumbukan itu ada berapa jenis sih? 3. Ada apa aja? Oke, nah Ibu kan sudah jelasin juga ya di tujuan pembelajaran. Kita bakal menganalisis besaran ini melalui berbagai. Kalian kepikiran nggak apa sih yang menentukan itu disebut lenting sempurna, sebagian, dan juga tidak lenting sama sekali gitu? Ayo Listi, gimana? Karena apa coba? Koefisien restitusi. Karena di sini? Ya. Oke, jadi emangnya koefisien restitusi itu apa? Gak tahu. Oke. Nah, jadi itu adalah yang bakal kita pelajari hari ini. Kita review dulu ya yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar tentang lenting sempurna, sebagian, dan tidak lenting sama sekali. Kalau lenting sempurna apa aja hukum yang berlaku? Kalau sebagian? Kemudian kalau untuk tidak lenting sama sekali? Oke, ini kan secara kualitatif ya, atau secara teorinya. Tapi kalau misalnya tadi ada bola dijatuhin, bola biliar yang memantul, atau plastisin yang Ibu lempar, kira-kira bisa nggak langsung tentuin itu sebagai lenting apa? Bisa. Bisa. Tadi kayak misal Ibu jatuhin di bola, terus ini tumbukan apa, emang bisa langsung disebutin? Bisa. Kira-kira masuknya kemana ini? Yang tadi. Sempurna sebagian. Sebagian karena apa? Karena kedua bendanya tidak menyatu. Oh iya, yang plastik itu tidak lenting, Bu. Oke, nah sekarang tentunya untuk menentukan dia masuk kategori lenting apa, itu kan perlu ada besaran ya, atau enggak sebuah variabel gitu yang menentukan dia tuh termasuk lenting apa sih. Nah, sekarang kita akan melakukan eksplorasi, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dulu. Oke, kelompoknya Ibu bagi jadi 3 kelompok ya. Udah Bu, aku mau ngeliti aja sama Mama Lili. Oke. Kenapa? Setuju. Ya udah kayak gini ya, buat kelompok 1 kelompoknya Lili dan juga Alfi. Kelompok 2 yang di tengah ya, bertiga ya. Yang mau Ibu bawa sama Ibu. Enggak kok, jangan kayak gitu dong. Harus belajar kerjasama. Kelompok 3 boleh Mira sama Mei. Oke, jangan boleh perhatiin Ibu dulu. Kayak di sini Ibu bawa 3 lembar kerja. Ini namanya lembar kerja peserta didik yang bakal ngebantu kalian dan ngebantu Ibu juga dalam pembelajaran hari ini gitu. Ibu bakal bagiin. Boleh duduknya digabung dulu ya. Oke. Nah. Oke, boleh duduknya berkelompok dulu. Nah, oke, boleh perhatiin Ibu dulu. Sebelum kita mulai, kita nggak langsung ngerjain itu ya. Kita nggak akan langsung ngerjain itu, tapi kita akan tadi kan kita udah belajar tentang tumbukan, hukum
tadi dari fenomena-fenomena tadi kita kan udah tahu ya hubungan-hubungannya antara energinya kayak gimana, tapi kita nggak tahu ya secara rincinya seperti apa gitu. Nah, ini bantuan satu orang buat bantu ibu kita recall lagi mengenai hukum kekekalan momentum. Ingat, hukum kekekalan momentum itu apa gitu? Oke, rumus tulis di maju. Oke, boleh tulisin di sini persamaannya. Ini diklik dulu. Ya. Gak apa-apa. Oh, itu tangannya jangan sentuh ya, karena sensitif. Oke. Belum. M2. Oke. Oke, betul ya. Itu persamaan dari hukum kekekalan momentum. Hubungannya sama apa? Massa dan Kecepatan. Kalau hukum kekekalan energi, boleh ditulis juga? Setengah. Ya. Oke, semuanya perhatiin dulu ya. Jangan dulu kerjain LKPD-nya. Gaida, simpen dulu ya handphonenya. Oke. Oke, gak apa-apa. Oke, ini betul ya yang Listi tulis. Yang Listi tuliskan ini betul ya. Nah, sekarang kan nggak mungkin ya kita langsung aja tiba-tiba hukum kekekalan momentumnya gini, kekekalan energinya seperti ini, koefisiennya seperti ini, enggak kan? Nah, jadi buat kita dapetin hubungannya, kita akan bandingkan energi dan hukum kekekalan. Tapi kan ini persamaan masih abstrak ya, masih kita substitusiin supaya nilainya itu sama. Oke. Di sini bisa di Yudis boleh perhatiin dulu. Di sini 1V1, berarti ini bisa di sini ya. N1, I1 sama dengan dari sini ya. Oke. Sekarang bisa disatuin nggak M-nya? Berarti oke, betul ya. Sekarang kita hukum kekekalan energi. Setengahnya bisa habis ya, bukan coret. Oke, sekarang kita pindahkan. Jadi di sini. Lagi kayak tadi. Berarti di sini. Oke. Nah, di sini ya.
berarti di sini aja ya. Berarti bisa dipecah gak? Kalau masih kuadrat kayak gitu. Neng, boleh disimpan dulu handphonenya? Oke. Sini berarti kita bisa pecah dong kayak gini. M1 V1 min V1 aksen V1 plus V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen min V2 dikali V2. Oke, nah yang ini adalah, ini udah kan sama ya yang ini, berarti udah bisa kita bandingin belum? Udah? Oke, ya udah boleh disimpan dulu handphonenya. Oke, sekarang bantu ibu untuk membandingkan antara persamaan yang tadi dengan persamaan yang hukum kekekalan momentum. Di sini cukup. Sebentar ya. Oke, tadi masih ingat persamaannya? Tadi ada apa? Yang hasil kita tadi? M1 kalau untuk yang hukum energi tadi gimana? M1 Oke, sekarang bisa kita bandingin? Bisa. Oke. Aja ya di sini. Oke, kita bandingin sama hukum kekekalan momentum. Sama dengan? Oke, dari sini ada yang bagi habis? Ada. Yang mana? Ini ya. Oke, berarti oke. Gini aja ya. Oke. Ini apa? Oke. Aduh. sorry. Maaf ya. Oke. Nah, dari sini ada yang diubah letaknya? Oke, ini ya berarti V1 min V2 aksen min 1 aksen. Oke, sekarang kalau misalnya kita buat sama V1 sama V2 berarti ini minus ya. V1 aksen kurang ini ya. Oke.
Kita bandingin. Berapa? Yang mana? Nah, berarti kalau kita itu kan videonya berarti kan posisi. Berarti kalau misalnya pindah ke kanan, Oh, yang ini ya? Nah, oke, sekarang kita dapat hubungan antara kecepatan awal dan juga kecepatan akhir atau setelah tumbukan. Nah, kalau kita bagi, ini hasilnya berapa kira-kira? Ini dibagi ini. Oke, nah sekarang kita bakal coba untuk selidiki dari berbagai fenomena untuk mencari hasil dari hubungan kecepatan ini. Kayak gitu. Nah, tapi bedanya kalau ini kan tetap posisinya dia horizontal ya. Ini kayak yang kemarin kita sudah belajar hukum kekekalan momentum ya. Dia posisinya horizontal. Terus gimana kalau posisinya vertikal kayak tadi yang ibu jatuhin bola? Misal ketinggian pertamanya seperti ini, terus setelah mantul ada di sini gitu. Berarti ada apa aja kira-kira kalau dia vertikal? Ketinggian, terus ada apa lagi? Gravitasi, betul. Ada apa lagi? Massa juga ada. Apa lagi? Energi juga kita perhitungkan ya. Ketika dia jatuh berarti di sini posisinya ada energi potensial. Terus pas dia mau mantul dia punya energi kinetik. Nah, berarti besarnya energi potensial apa? Rumusnya? Ini ya, yang tadi ya. Kalau energi kinetik V kuadrat. Sekarang karena hubungannya tadi dengan kecepatan, kira-kira ini seperti apa? Kalau kita mau cari kecepatan, V kuadrat sama dengan 2M kuadrat. M-nya habis ya? Oke. V kuadrat sama dengan 2GH. Tapi karena kuadrat, di sini berarti V sama dengan akar 2GH. Jadi untuk kondisi yang vertikal, dia nanti masukkan sama kalian, V-nya itu adalah akar 2GH. Jadi ada hubungan ketinggian dan juga gravitasi. Oke, udah paham? Oke, sekarang kita balik lagi ke LKP yang udah ibu share sama kalian. Oke. Ini kalau Neng Rizka, KM kan ya? Ini kalau misalnya ibu kuat bakal hilang nggak ya? Aman ibu. Harusnya aman ya. Oke, maaf ya. Oke, sekarang balik lagi sama LKPD yang udah ibu share. Setiap kelompok itu eksplorasinya beda-beda. Untuk kelompok 1 boleh siapkan laptopnya. Oke, boleh disiapin laptopnya. Oke. Nah, buat kelompok 2 di sini ibu punya
penggaris dan juga bola untuk kalian explore. Yeay. Yay. Kasih Bu. Sama-sama. Oke, kemudian untuk kelompok juga sama ya, pakai laptop. Udah disiapin laptopnya? Oke. Oke, sambil perhatikan Ibu dulu ya. Untuk pengerjaan LKPD-nya, itu pertama-tama kan kita ada fenomena nih. Udah Ibu jelasin juga. Nah, nanti kalian explore sendiri gitu. Gimana cara penyelesaiannya dari LKPD yang sudah Ibu siapkan. Kayak gitu. Oke, untuk kelompok 1 itu udah bisa dibuka. Ini Bu, kita ngapain Bu? Nih. Buat apa Bu? Oke. Anak boleh dibaca LKPD-nya udah dibaca? Oke, udah dibaca tujuan pembelajarannya kan tadi udah Ibu jelasin ya. Selanjutnya sekarang boleh baca dulu untuk bagian stimulusnya. Itu juga udah Ibu jelasin tadi kan ya? Oke, nah sekarang yang tadi Ibu jelasin mengenai stimulus dan juga permainannya, kalian boleh merumuskan permainan. Coba cari masalahnya dulu. Menentukan koefisiensi melalui bola pingpong. Ibu nggak kalau sama saya jenis tumbuhan apa yang tidak menghasilkan papasan sekali? Boleh kayak gitu? Bisa? Yang dicari jenis tumbuhannya kan Bu? Ada Berdasarkan rumus yang tadi kecepatan. Nah, kalian nanti ikutin dulu langkah-langkahnya di sini. Oh iya. Oke. Jadi kalian boleh tulis dulu rumusan masalah yang tadi. Apa yang dimaksud dengan koefisien restitusi? Enggak, sebelum masuk ke situ dulu. Oke, buat bagian rumusan masalahnya sebenarnya udah tadi kita singgung loh. Ayo. Ya, bagaimana koefisien restitusi melalui fenomena tumpukan pingpong? Kalau itu tujuan pembelajarannya. Tadi Ibu udah. Iya, apa yang menyebabkan? Ya, boleh kayak gitu. Apa yang menyebabkan besarnya Apa yang mempengaruhi koefisien? Boleh, apa yang mau mempengaruhi juga boleh. koefisien restitusi? Bukan. Apa Apa yang yang mempengaruhi besar Coba kalian lihat, coba lihat lagi di sini. Lihat dulu, Ya, di sini. Bagaimana hubungan besarannya? Di sini kalian ada apa? Bola pingpong. Dijatuhkan kan? Iya. Nah, berarti apa yang bakal kalian cari? Masalah apa yang ada di sini gitu? ketinggian? Tiga kan udah dapat. Apa yang menyebabkan si bola itu masuk? Berapa? Enggak sih, lebih ke arah bola ini nih koefisien restitusinya berapa? Benar? Salah. Bukan, jadi kayak nanti menentukan ini teh masuknya ke lenting sempurna apa? Iya, kayak gitu. Oh, menentukan jenis tumbukan berarti itu teh. Ya, tapi yang pertamanya apa yang menyebabkan ini tuh lenting tidak Ada? Apa sih? Belum apa yang menyebabkan besarnya koefisien restitusi dulu? Kelompok 3 udah? Sampai Diganti dengan boleh. jadi soalnya apa yang menyebabkan fenomena di atas yang ini kan dasar nggak langsung diam atau langsung nempel. Di atas itu termasuk ke dalam jenis tumbuhan yang tidak menghasilkan. Oke. Udah selesai untuk bagian gak ada jawaban? Coba di
handphone aja. Di handphone aja. Oke. Semuanya udah selesai untuk perumusan masalahnya. Itu ada di sini. Di LKPD nggak ada. Coba. Ini ya Bu. Ya. Terus apa Bu ini? Collision. Pingpong yang bertumbukan gitu. Nih. Yap, betul. Aduh. Apakah fenomena dalam bola pingpong? Oke. Coba pakai handphone. Ya, pakai handphone aja. Kalau bisa pakai udah bisa, boleh pakai handphone. Ini tumbukan. Oh, nggak masuk dong. Apa itu? Fenomena bola termasuk Oke, kalian itu fenomenanya apa? Bola biliar. Bola biliar masalahnya sama nggak? Berarti sama. ya, sabar ya. Oke, waktu pengerjaannya sekitar 5 menit. Pengerjaan itu LKPD-nya, ayo. Ayo. Udah hidup. Udah rumusan Ibu masalah. 15 menit Bu. 10 menit Bu, 10 menit Bu. Ya udah Oke, 20 menit Bu. beresin dulu ininya nih, hipotesisnya udah belum? Belum. Aduh. Aduh. Ayo. Kok besar apa yang menyebabkan coba apa? Ketinggian. Ketinggian. Oke, dari fenomena yang kalian aja. Iya, ketinggian. Iya. Sudah? Ini aku juga loading Bu. Oke. Bu ini langkahnya betul Bu. Buat langkahnya. Iya. Oke, buat langkah, kalian kan udah pernah coba menggunakan pet kan? Nah, terus sekarang kan kita tadi udah Ibu jelasin juga cara variabel apa aja gitu ya yang bakal kita pakai. Berarti nanti dari pet ini kalian boleh explore. Nggak apa-apa, nggak ditulis dulu di sini juga nggak apa-apa. Kalian explore dulu aja. Oke. Udah mulai? Di bawah aja di sana. Oke, boleh di sini ya, biar biar rapi. Tapi gak kelihatan ke video. Iya enggak kelihatan. Di sini aja nih, di sini. Kurang ini nggak sih di sini depan sini? Di sini aja nih, boleh. Pengambilannya satu data aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. Buat saya. Yap, betul, boleh. Di video juga boleh ya. Berarti ini Sudah? kecepatannya beda ya. Mm-mm. Berarti PAW-nya yang ini, yang satu sama 50. 0,5. Itu V1-nya. Ini V1, ini V2. Oh, Karena kan dia sebelum tumbukan kan. Tapi ini masa 1, ini ada masa 2. berarti pas kita pencet. Mm-mm. Nah, terus Nah, berarti dia ini yang P1-nya tuh jadi 0,50. Kecepatannya yang 2 tuh jadi 1 gitu Bu. Nah, kalian catat. Nanti kalian masukin ke persamaan yang tadi. Iya. Nah, berarti yang itu jadi 0,50. Sama kan? Ini satu, ini 50. Terus pas kita balik. Terus, nah jadi berubah. Nah, jadi 50. Ini Oke, kalian catat dulu aja. Boleh kalian iniin aja. Tadinya tuh gini nih. Ini V1,
Nanti ini yang aksennya gitu. Tapi boleh kalau mau ini diaksenin juga nggak apa-apa. Ya, boleh. Nah, nanti kalian masukin ke persamaan yang tadi. Satu aja nggak apa-apa. Masukin ke persamaan yang tadi. Ya, ke persamaan yang tadi. Di sini aja juga nggak apa-apa. Terus ini buat apa Ibu? Itu buat langkah-langkahnya. Nanti aja kalian isinya. Setelah kalian explore juga. Tadi pakai yang tadi Alfi nyatet gak? Iya Ibu Ya. Ibu Datanya satu aja Bu. Satu aja juga nggak apa-apa. Dua. dua. Dua aja. Sama 50. Ibu pakai momentum. Kenapa? Yang momentum maksudnya. Yang tadi hubungan kecepatannya aja. Kalian kan cuman ada ini. Ini vertikal atau horizontal? Ini mah segini, horizontal. Oke, berarti pakai Yang ini ya. Di 1 ditambah di aksen 1. pakai yang minus. Yang tadi rumus terakhir. Ini tadi kita nulis Min. Dikurangi V2 ya. minus sama dengan Minus. V2 aksen. Oh enggak ya? Iya. Ya aksen ditambah V1. Terus masukin angkanya. Ini sama dengan titik-titik. Yap. Udah ngambil datanya? Satu data lagi. Udah 50. Tuh, 2. Bu, ngomong kasar Ibu. Ibu ngomong kasar. Jangan ngomong kasar ya. Ayo. Dapat tangkor. Dah. Oke. Boleh kembali ke tempatnya ya. Ya Bu. Oke, kelompok 3 udah selesai. Oke. Udah dapat hasilnya? Dapat. Oke, sip. Gak apa-apa. Kelompok 1 selesai. 0, belum Bu, 0,5. Oke. Iya. Nah. Itu 1 ya, karena yang minus tuh cuma gambarin yang apa namanya? Karena perbandingan gitu. Jadi nanti kalian Hasilnya 1. hasilnya 1. Oke. Kelompok 2 sudah. Lagi ngolah data Ibu. Ibu berarti rumusnya pakai yang akar 2GH. Iya, karena kalian posisinya vertikal atau horizontal? Oh, vertikal. Vertikal. Ayo, waktunya. Kenapa? Jangan ya, kalian ketret. Waktu perhitungannya 2 menit lagi ya. Oke, sudah. Sebentar Bu. Tenang, santai. Oke, Berarti ini hak aksen ini. Bisa tuh gitu. Apa ini? tadi kalau misalnya vertikal hubungannya apa? Ini pin ini di substitusi Pak. Ya, tapi kan kecepatan benda duanya lantai kan? Berarti dia punya kecepatan dan punya massa nggak? Oh enggak, berarti ini 0. Berarti no. 0. Berarti hubungannya ini dan ini. Ini doang. Berarti min V1 aksen sama V1 min akar 2 aksen sama akar 2 H. Yang bisa habis, jadi tinggal min akar H aksen. Nah, nanti yang kalian hitungnya ini. Negatif.
Yudin, thank you. Apa berapa rumusnya apa? Ibu Apa? Yudin. Maksudnya ini apa? Min apa? Tapi kok ada min? Yang min tuh dari Vektor. substitusi ini. Jadi kalian ambilnya yang ini aja. HK-nya apa? HK-nya ini kan. Tapi minnya udah dimasukin ibu. Enggak, ini aja. Kenapa minnya udah dimasukin? 38. Karena ini tuh harusnya udah masuk kan, ini plus ini minus. 60 ya? Iya. Mungkin. Coba ya. Ya, jelek. Tadi tuh sebentar. Jelek. Kita mah nggak pakai tes ya, kita juga konvensional. Jangan berantem. Oke, udah? Nanti pokoknya pakai yang ini ya. Terus minusnya di kemana ibu? Ini tuh kalian tadi Awal kan gini ya bu. pakai yang ini rumusnya, jadi nggak pakai yang plus. Ini 0, sisa min sisa 1% sama sisa 1. Iya bu. Apa? Di substitusi. Kamu Jadi- lanjut. Jadi Nol minus tuh dia bukan nilai. Jadi nanti Vektor. Besar ya? enggak, nanti Arah. kita masuk ke definisi. Jadi kamu nanti nilainya dari yang ini. Oke ibu. Dah. Siapkan alat dan bahan. Nah, buat itu nanti aja ya, Neng, diisinya. Neng nanti aja Neng. Langsung Kayak analisis ini dulu aja dulu. Dulu. Nah. Hubungan antara variabel. Sudah diisi juga analisisnya. Sudah selesai kelompok 3. Analisisnya udah. Oke. Kelompok 2 masih banyak gak? Tinggal analisis. Oke. Berdasarkan perbandingan hubungan antara variabel pilihan dengan hasil perbandingan. Oh ini ya berarti ya. Kesimpulan tag dari ini ya. Ya Dari- udah ini aja Apa yang menyebabkan besarnya koefisien tadi? iya, Berarti ketinggian yang ini. menyebabkan Berdasarkan. Ya udahlah. Ya udah lanjut. menyebabkan Satu beda. ini bu apa gimana? Nah, nanti ini kelompok ini selesai dulu ya. Sudah selesai kelompok 2. Ayo dong, kelompok 2 sudah selesai belum? Udah kesimpulannya udah ibu. Oke. Jangan ribut ya. Kayak anak-anak, boleh perhatiin ibu dulu sebentar. Di situ kan ada bagian diskusi dengan kelompok lain ya. Nah, boleh perwakilan kelompoknya berkunjung ke diskusi buat bandingin. Jangan gitu dong. Boleh kelompoknya saling berkunjung ya. Rumusan masalahnya apa? Nyari apa? Ini apa yang menyebabkan bola di seorang yang tidak bisa tepat terjadi. Terus ini hipotesisnya kamu bisa terjadi di dengan itu kita tadi menunjukkan ternyata memang Ada di sini gitu. hasilnya tuh kita dapat 1 berarti dari ini rumusnya yang rumus ini rumusnya Energi. hubungan momentum dan energi yang tadi ibu jelasin masa lupa. Iya Mira. Bola pingpong ini tuh termasuk ke bagian yang pembukaan lebih ke bagian soalnya setelah dihitung, setelah diolah datanya tuh si koefisien restitusinya tuh kurang dari 1 dan lebih dari 0. Tapi kita udah dikasih tahu.
Itu di pertemuan minggu sebelumnya, Geda. Iya kan, Bu? Iya. Di sebelumnya Apa yang mana yang mana? Yang besar koefisien yang koefisien sempurna sebagian. Oh, kemarin kan kita baru jelasin doang tentang ininya kan. Definisi-definisinya aja. berarti Iya, berarti kayak berarti gini berarti kita tuh menemukan bahwasanya dari kecepatan awal sama kecepatan akhir itu dilihat bahwasanya koefisiennya itu kurang dari 1. Gitu. Ya kita belum bisa nentuin ini. ya. Oke, udah? Oke, sudah ini kelompoknya? Kalau unit ini menentukan Cepat, aku aja biar cepet. Aku tuh tadi kan masalahnya tuh kan tidak penting sama sekali. Terus kan pasti tadi sama. nilai-nilai unit. Itu tadi pakai bola pingpong karena pakai bola pingpong dan itu restitusinya dari keputusan awal ke akhir dan ini kayak yang gitu ya pakai ini Yang akan 2GH gak sih? yang kedua GH jadi kan akar H aksen per H kan didapat 0,6 gitu kecil gitu berarti itu tuh masuk ke lenting bagian Ya udah. Boleh duduk lagi ke tempatnya masing-masing. Oke, anak-anak udah selesai diskusinya? Oke, sekarang Ibu mau minta setiap perwakilan kelompoknya buat maju ke depan, buat presentasi hasil percobaan tadi, hasil penyelidikan tadi. Oke, kelompoknya siapa yang maju? Mira? Oke. Ayo, siapa? Kelompok 2 siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 1? Kelompok 1 siapa? Rizky? Boleh. Jadi siapa yang maju? Oke. Mira mau ke kantin. Nanti ya, sebentar lagi kita selesai. Oke. Boleh maju ke depan setiap perwakilan kelompoknya? Nah, nanti kalian boleh jelasin penemuan kalian dan juga hubungannya sama yang tadi udah kita pelajari. Dari kelompok mana ini dulu ini deh? Kelompok 2. ya selalu terdepan walaupun Oke, maju dulu deh semuanya biar adil. Maju. harus bagus ya nilainya dulu Oke, boleh dari kelompok 1 dulu deh buat jelasin. Jangan kayak gitu ya. Tadi tuh kita permasalahannya tuh yang bola biliar. Terus katanya tuh si bola biliar tuh seolah-olah tuh kayak langsung numbuk gitu, kayak energi buat geraknya tuh terjaga gitu. Nah, terusan masalahnya tuh apa yang menyebabkan si bola biliar itu seolah-olah energi geraknya itu tuh terjaga. Hipotesis kita itu tuh kita Perhatiin ya Yudis, taruh handphone ya. kita memakai yang tadi ibu jelaskan gitu. Itu tuh disebabkan karena adanya hukum kekekalan energi dan kekekalan momentum. Karena kekal makanya energi teh kayak sama aja gitu. Nah, percobaannya tuh petnya tuh yang kayak gini gitu, ada pet. Terus tadi kita masanya tuh disamain ya, masa 1 sama masa 2. Terus tadi tuh di petnya tuh ada kecepatan awal sama kecepatan akhir, kita catat di sini. Nah, untuk si bola 1 kecepatan awalnya tuh 1 meter per sekon, kecepatan kecepatan akselnya tuh yang setelah tumbukan jadi 0,5. Nah, tapi kalau yang bola 2 kebalik, pas awalnya 0,5 setelah tumbukan malah jadi 1 gitu. Nah, udahlah tadi kita analisis data pakai rumus yang tadi yang ibu yang hubungan
permasalahan momentum dan energi yang nantinya tuh ada menghasilkan koefisien restitusi. Kita masukin, kita hitung hasilnya tuh 1 gitu. Iya, 1. Oke, makasih Listi dan kelompok 1. Boleh tepuk tangan. Oke, selanjutnya buat kelompok 2, Gaida boleh? Nah, untuk kelompok 2 itu kan permasalahannya ketika bola pingpong dijatuhkan, ternyata ketinggiannya itu berbeda dari ketinggian pantulan itu tidak kembali seperti semula. Jadi rumusan masalah itu apa yang menyebabkan si ketinggian pantulan itu tidak kembali lagi seperti semula. Nah, terus habis itu hipotesis kita tuh dari ketinggian awal dan akhir gitu yang menyebabkannya. Terus kita melakukan 2 percobaan, yaitu dengan merubah ketinggiannya. Yang pertama di 60, lalu yang kedua di 50. Ternyata hasil tumbukan di ketinggian pertama itu dia 38, terus yang kedua itu 33. Nah, di analisis datanya apa sih yang menyebabkan apa hubungan antara variabel ketinggian dan dengan hasil perbandingannya. Nah, jadi kan kalau misalkan pakai bola pingpong yang dia jatuhkan itu kecepatannya kan dilihat dari energinya, terus dihasilkan kalau misalkan ada perumusan untuk mencari kecepatan, yaitu dari akar 2GH. Terus dari perbandingan itu ketemu perumusan koefisien restitusi, yaitu minus akar ketinggian pertama dikurangi ketinggian terakhir. Nah, ditemukan bahwasanya ternyata keduanya itu ketinggian terakhir dibagi ketinggian awal. Nah, ternyata ditemukan bahwasanya si koefisien perumusan itu tuh menentukan koefisien restitusi yang hasilnya itu kurang dari 1. Oke, kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Oke, makasih Gaida, boleh tepuk tangan? Oke, gak apa-apa ya. Kelompok 3, Mei. Kalau kelompok 3 kan tadi permasalahannya itu ketika beberapa benda beroperasi yang terlihat konsumen berapa kan langsung kan dia bukan masuk lagi. Kenapa sih gitu si fenomena itu tidak menghasilkan sesuatu sama sekali gitu tadi. Nah, jadi untuk rumusan masalah itu apa yang menyebabkan tadi sifat itu ketika dilakukan kelompok misalkan itu tidak menghasilkan kenapa. Nah, kalau misalnya hipotesis dari kita tuh disebabkan oleh bahannya Bu gitu. Tapi setelah tadi misalnya simulasinya penyelidikannya menggunakan tes. Nah, ternyata waktu kita atur ya Bu si masanya sama si kecepatan awalnya, ternyata waktu kita mulai itu tuh pas ditunggu itu mereka kayak nempel gitu Bu, nggak masuk lagi. Ternyata si kecepatan setelah tumbukan itu dia 0. Nah, ketika kita masukkan tadi ke rumus yang udah dijelasin juga, ternyata perbandingannya itu sama dengan 0. Jadi dia hasil perbandingan itu sama dengan 0. Nah, kita tuh kecepatan akhirnya itu kan dia nempel jadi 0, dan hasil perbandingan antara kecepatan awal sama akhir itu dia jadi 0. Oke, makasih ya Mei, boleh tepuk tangannya? Oke, tunggunya di sini. Ya, yang udah dijelasin sama Listi, Gaida, dan juga Mei. Tadi Ibu sebenarnya menyebarkan jenis-jenis tumbuhan yang berbeda loh ke kalian. Tadi hasilnya beda kan? Listi hasilnya berapa? 1. Gaida? Kurang dari berapa? 0,6. Yang Mei hasilnya 0. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang ada apa aja? Yang tadi? Nah, dari hubungan hukum kekekalan energi, momentum, dan bahkan tadi kecepatan dan juga ketinggiannya, kira-kira bisa kita tentuin nggak dari hasilnya? Bisa. Oke, kalau yang Listi itu termasuk apa? Sempurna. Iya, karena Sempurna? Karena apa? Karena Listi mah. Kenapa? Karena Listi apa? Listi mah udah sempurna. Oke. Kenapa Listi? Kenapa 1 sempurna? Karena kalau misalkan 1 kan tadi tuh ada perbandingan yang kecepatan itu ya. Nah,
energi yang awal sama akhirnya teh sama beneran, jadi pas waktu dibandingkan jadi satu. Jadi satu ya, karena perbandingannya sama gitu. Nah, tapi dalam kondisi ideal ya, karena kita pakainya simulation gitu. Tapi kalau misalnya bola biliar yang asli, itu sebenarnya tidak mungkin satu gitu ya. Karena bakal ada energi yang hilang gitu. Tapi karena kita pakainya simulation, itu diasumsikan ideal. Jadi kalaupun seideal-idealnya atau apa ya, sempurna-sempurnanya paling mendekati satu gitu ya. Oke. Kemudian kalau Gaida, kenapa hasilnya segitu? Kenapa hasilnya 0,6? 0,6. Karena Karena pas dibandingin itu kan ada energi yang hilang sebagian. Iya. Terus menurut dia 0,6 tuh kayak di antara 0 dan 1. Jadi kayak Sebagian. sebagian aja. Oke, betul ya, tadi bola yang dipantulkan, tapi kira-kira ada energi apa yang misalnya berubah gitu jadi energi lain gitu? Dia berubah jadi energi. Kinetik, kira-kira bunyi ya dari suara pantulannya, itu juga bagian dari energi. Oke, kalau dari yang Mei, kenapa bisa 0 gitu? Karena kan kalau dari pengamatan tadi kan di kecepatan pertumbuhan itu mungkin ada energi yang hilang. Gimana? Hilang karena dia ngikut ke masa yang kayak gitu. Oke, nah jadi berarti tuh yang udah kalian dapetin tuh kita definisikan sebagai apa? Koefisien restitusi. Oke, boleh duduk dulu? Ya. Oke, nah jadi dari hasil penemuan tadi kira-kira boleh rapih dulu duduknya. Oke, nah dari hasil penemuan tadi ada yang bisa simpulin itu koefisien restitusi? Ada yang bisa simpulin? Boleh Yudis? Koefisien restitusi adalah perbandingan ketinggian akhir dengan ketinggian awal. Oke, itu kalau dalam penelitian yang tadi Yudis ya, penyelidikan yang baik. Gaida boleh? Koefisien restitusi itu adalah besaran yang menentukan jenis tumbuhan. Bisa. Betul ya. Nah, jadi koefisien restitusi itu apa sih secara kayak ini yang tadi kalian praktikum. Nah, tadi kita udah nentuin juga jenisnya. Nah, jadi koefisien restitusi itu adalah ukuran elastisitas suatu tabrakan antara dua benda. Elastisitas itu tadi pantulan atau kelentingannya. Nah, hubungannya apa? Hubungan besarannya apa? Nah, kalau tadi di praktikumnya, di pendidikannya yang kelompok 2 kan kecepatan ya. Di kelompok 1 dan 3 itu kan langsung pakai kecepatan. Tapi ternyata kalau di kondisi yang vertikal itu bisa pakai ketinggian gitu. Jadi sama aja sebenarnya kalau kita definisiin sebagai rasio antara kecepatan relatif pemisahan dan kecepatan relatif pendekatan dari benda sebelum dan setelah bertabrakan atau bertumbukan kayak gitu. Oke, nah sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu ada satu latihan soal dulu. Boleh kalian kerjain. Nanti kalian kumpul. Oke, boleh di kertas lembar aja ya. Waktunya 5 menit ya. Oke, boleh di kertas itu aja. Oke. Nah, ada kertasnya? Ada Bu. Oke. Mira ada? Ada Bu. Ini Bu gendong. Oke. Oke. Jangan lupa dikasih nama dan juga nomor absen ya. Tadi aku disebutin ya Bu, pertanyaannya terus lagi nggak? Gak usah. Gak apa-apa, jawab aja. Udah?
Ya. Ini udah kita pelajari tadi ya. Ya, sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Oke. Langsung dikumpulin? Tunggu dulu. Jadi sudah? Satu soal lagi. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Oke, udah habis ya waktunya. Boleh dikumpulkan? Oke, boleh. Boleh? Jadi sudah? Aduh, kata-kata maaf. Boleh, mau dikumpulin? Kecil nggak apa-apa Bu. Oke. Ibu mau yang berita apa sih Bu? Hubungannya yang kayak tadi, yang di LKPD itu loh. Hubungannya dari yang perubahan kecepatan. Udah? Sudah. Ya ini aja. Ini enggak? Nanti aku tadi. Oke, buat LKPD-nya tadi udah selesai kan? Boleh dikumpulin juga LKPD-nya. Kenapa? Namain. Oh, boleh. LKPD-nya sudah kan? Sudah Ibu. Sini, boleh dikumpulkan. Sebelas. Oke. Tinggal gajinya. Mei sudah LKPD-nya? Sudah gajinya? Oke, sip. Semuanya sudah ya? Oke. Oke. Kita sudah belajar tentang apa? Kira-kira koefisien restitusi ini penting nggak sih buat kehidupan sehari-hari? Penting. Contohnya untuk apa? Ya tadi kalau main bola dilihat. Ya, boleh. Gimana? Main basket yang dipantulin gitu. Pantulin. Berarti dia tuh punya koefisien restitusi tentu ya. Contoh kayak tadi misal bola pingpong kan dia punya koefisien restitusi 0, berapa? 6 ya kurang lebih. Tapi kalau misalnya kalian coba ukur bola lain, kira-kira sama atau enggak? Beda ya, karena dia ukuran bisa memantulnya. Sama bola sepak bola beda atau sama? Beda ya, kegunaannya juga berbeda. Itu hubungannya dengan koefisien restitusi ini tuh bakal berhubungan sama desain struktur atau berbagai benda yang emang diperuntukkan untuk memantul atau bertumbukan kayak gitu. Oke, nah karena kalian tadi juga sudah mengumpulkan latihan soal dan juga LKPD, hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Oke, ini untuk kembali. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Nanti untuk next pertemuan kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Semoga dengan pembelajaran ini kalian bisa semakin paham ya aplikasi dari apa tadi namanya? Koefisien restitusi. Jadi nggak cuma
bukan aja, tapi ada istilah yang namanya revisi gitu. Ibu tutup, kalian boleh rapikan dulu barang-barangnya. Oke, sebelum pulang, karena sekarang jam pelajaran terakhir ya, boleh berdoa dulu di dalam hati semuanya. Berdoa, dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih ya anak-anak atas hari ini. Semoga kalian semakin suka fisika gitu. Karena fisika itu sebenarnya seru gak? Seru nggak? Seru ya. Jadi kalian harapannya nanti selalu semangat gitu di pelajaran ibu maupun di pelajaran lainnya. Oke, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.